Iya, masalahnya itu saya baru di situ kena mental, Pak. Ya Baru Allah. pertama kali jadi imam di masyarakat langsung kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Lilo di acara Teras Teman Ramadan Asyik, dan seperti biasa kita di sini akan berbincang-bincang dengan narasumber, bincang-bincang hangat, ngobrol-ngobrol seputar kehidupan dan juga seputar aktivitasnya narasumber. Dan di samping saya sudah ada narasumber, nanti kita akan berbincang-bincang. Sebelumnya itu untuk sahabat Al-Qudwa semuanya, kalau misalkan Anda ingin men-share tayangan ini boleh silakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan di hadapan saya, di samping saya udah ada salah satu alumni dari Al-Qudwa. Assalamualaikum Opang. Waalaikumsalam, Pak Lilo. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang ya, kenalan dulu barangkali. Ada yang sudah kenal sama Opang, tapi juga ada yang belum kenal. Mungkin bisa share dulu apa namanya, Opang dulu seperti apa? Nama lengkap, usia, aktivitas ngapain aja, sok silakan. Ini panggilan Pak Lilo nggak sesuai nama saya sebenarnya. Iya. Oh, kenapa juga namanya Opang ya? Nah, itu saya nggak tahu, Pak, sejarahnya. Nggak ada Saya yang udah tahu. tumbuh bersama nama Opang itu. Asik. Padahal nama saya Noval Faris Mutakin, Pak. Oke, Noval Faris Mutakin. Tapi kayaknya emang Noval itu familiar sama Opang kayaknya ya, di beberapa tempat. Nggak ada yang tahu waktu itu siapa yang pertama kali yang manggil dengan Opang. Kayaknya yang nggak mau nyari tahu, Pak. Oh. Udah terlanjur lah. Oke. Mengubahnya susah lagi. Iya benar. Tapi nerima dengan panggilan itu. Terima. Oke, siap. Praktis usia sekarang 22. 22. Oke. Iya. 22. Pengen seperti dimudah-mudahin tapi tapi menerima Iya. kenyataan. Saya aja Oke. kaget, Pak. Ternyata udah segini. Oke. Aktivitas belakang ini sedang apa nih? Melakukan hal-hal yang nggak bisa saya lakukan semasa kuliah. Berat. Entertain lah, Pak. Nonton, baca, hobi lah. Oke. Sebelum nanti kerja gitu. Oke. Opang ini salah satu alumni di Al-Qudwa ya. Dari SMP? Dari Apa SMP. SD juga? Dari SMP. Enggak, SD. SD enggak? SD enggak, Oke. SMP. SMP angkatan 7. 7, SMA angkatan 4. Oke. Dari SMA kan saya udah nggak lihat tuh Opang. Entah kemana melanglang buana gitu. Mungkin bisa share gitu selepas dari SMA, apa yang terjadi pada sosok Opang? Iya, saya lulus SMA tahun 2017 kan, 2017, Pak Leo. ya. Terus alhamdulillah ini di antara banyak opsi saya bisa kuliah di PTN, itu saya keterima di SNMPTN, SNMPTN. jalur rapot gitu, tanpa usaha. Dan ini juga ada backstory-nya sih, Pak Leo. Oke, nggak apa-apa, share aja. Ini yang justru siapa tahu jadi value untuk pemirsa kita yang nonton YouTube ini. Saya itu cuma satu-satunya ikut apa namanya, seleksi ke universitas, terutama negeri itu cuma lewat SNMPTN ini, Pak Leo. Oke. Saya nggak pernah daftar UNPTKIN ya, yang UIN itu. Saya juga nggak pernah daftar SBMPTN. Why? Nah, itu dia. Itu benar-benar nekat saya mengandalkan SNMPTN. Emang challenging aja gitu, men-challenge Nggak diri ya? juga Nggak gitu. juga. Mungkin Pak Lilo juga tahu kan, saya waktu masa SMA tuh sibuk di organisasi. Oh, Dan karena kesibukan. iya, dedikasi. Ada salahnya juga gitu. Ada salahnya, tapi ada rasa syukur juga yang saya terima. Itu saya kan sampai kelas 3 mau UN tuh saya masih ngurusin di Rohis itu, Pak. Ya Allah, ngeberesin. Iya, entah senang aja gitu ya. Oke. Jadi saya nggak sempet ikut les, nggak sempet ikut apapun gitu selain persiapan UN aja. Pokoknya segala perintil-perintil persiapan UN itu nggak Opang ikutin. Dan yang lucunya saya baru sadar itu setelah saya lengser di Rohis, loh. Kok yang lain udah nggak ada gitu, udah pada mempersiapkan Lu kemana diri. aja? Iya. Dan Oke. SBMPTN udah tutup kali loh Saking daftarnya. tenggelamnya ke aktivitas kerohisan itu ya. Oke. Tapi gimana ya, zaman sekarang orang masih percaya mujizat atau enggak ya, Pak Lilo? Emang kenapa? Masih itu juga dia. masih. Itu dia yang saya rasain waktu saya berhenti gitu ya, lengser dari Royce, ya udah pasrah gitu ngerjain UN aja. Nggak tahu nasib ke depan. Udah pikirin kalau nggak lolos SNMPTN juga paling ke swasta gitu. Swasta. Nah, SNMPTN kan berapa persen ya persentasenya? Saya terlalu nekat juga gitu. Dan akhirnya nekat di situ lebih kepada
yakin berani gitu ya atau Nah emang iya, karena saya mengandalkan semuanya ke situ gitu untuk negeri ya. Oke. Saya nggak tes. Walaupun ada SIMAK UI gitu ya, yang lain-lain masih ada potensi di situ, tapi saya sadar diri karena nggak les, nggak apa. Jadi saya kayaknya bakal nggak keterima gitu. Tapi ya qadarullah pas pengumuman SNMPTN, ternyata saya keterima di Bali. Gitu. Di Bali jauh pula. Universitas Udayana. Oke. Meskipun memang jauh, tapi emang itu yang saya mau gitu. Jadi bisa dibilang ini sesuai gitu. Sesuai dengan apa yang sesuai Opang harapkan. Yang saya mau mulai dari maunya jurusan. di luar provinsi, pulau. Oke. Terus sebelumnya punya menaruh harapan ke tempat lain gitu, ke kampus lain? Saya sebenarnya dulu sih pengennya di antropologi juga tapi UGM. Tapi ya itulah realistis saya yang kayaknya bekal saya nggak cukup gitu untuk masuk situ. Siap. Untuk bersaing. Barangkali mungkin itu tadi yang Opang bilang mukjizat atau karena bentuk bentuk loyalitas Opang pada situ ke organisasi, jadi Allah kasih kemudahan di situnya. Jadi nggak usah lewati berbagai macam semak belukar gitu. Nah dari situ kemudian keterimalah di Bali. Pasti ada sesuatu yang beda dong gitu. Wah ke Bali, kayak gimana gitu hidupnya dan sebagainya. Saya waktu itu apa yang terjadi pada Opang gitu pemikirannya setelah ketahuan keterima di kampusnya apa? Di Udayana. Universitas Udayana gitu. Apa saat itu di benak Opang? Saya kan pernah ya jalan-jalan ke Jakarta gitu, pernah jalan-jalan ke Kediri, itu kan sama gitu Pak masyarakatnya, ya masih Indonesia gitu kan. Pasti. Ya pasti gak ada bedanya lah di Bali juga. Cuma kan yang pertama di Bali itu kan di mindset kita itu kayak pulau bebas gitu. Kayak misalnya mau banyak bule, bukan hukum ya maksudnya. Bebas lah aturannya, nggak se-strict waktu culture-nya beda. Terus yang kedua, saya masih mikir Bali itu masih Indonesia gitu Pak, masih sama aja gitu kayak tempat-tempat yang saya kunjungi. Pas pertama kali nginjekin di Bali itu udah beda banget ternyata Pak. Saya kayak keluar negeri aja gitu. Merasa situasinya luar negeri dari apa yang Opang rasakan? Nah itu, yang pertama agama mayoritas di sana Pak. Agama mayoritas Hindu yang akhirnya segala sesuatu diputuskan berdasarkan kegiatan agama Hindu gitu. Agama Hindu ya. Dan kayak misalkan di jalan tiba-tiba saya ngelihat orang yang lagi mau ngaben gitu. Itu kan sesuatu yang nggak pernah saya jumpai dimanapun. Gitu. Terus, itu kenapa kalau misalkan ada ngaben kita harus berhenti dulu gitu, apa gimana? Nah jadi Kak, aben di Bali itu kayak diarak gitu Pak. Jadi dia diarak sebelum akhirnya dibakar gitu, di kuburan dibakar. Jadi itu jadi pertontonan buat kita semua, dan itu menarik walaupun ada orang berduka di baliknya gitu. Iya. Hal-hal baru seperti itu sih Pak, yang akhirnya saya adaptasi beberapa bulan dan akhirnya saya jadi orang Bali juga. Masya gitu. Allah, luar biasa sekali ya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa katakanlah bisa cair dengan kehidupan di sana gitu? Pasti kan tidak mudah ya, apalagi begitu datang ke sana, belum punya pengalaman juga kan ke Bali juga gitu ya. Gimana? Itu kekhawatiran saya Pak, saya nggak ada keluarga, cuma punya satu kakak kelas yang sibuk juga gitu, punya kesibukannya sendiri, maksudnya nggak mau ngegantung kan sama beliau. Akhirnya saya survive sendiri. Seminggu awal agak stres juga gitu. Apa yang Opang hadapi? Bentuk stresnya seperti apa misalnya? Ya mungkin ini pertama kalinya jauh dari rumah gitu. Terus sampai nangis gitu kan? Enggak ya. Itu ospek itu kan ospek ribet ya Pak. Ospek lebih ribet dari kuliah kan. Nah itu harus nyiapin sendiri, gak tahu gitu nyari bahan-bahan kemana, kendaraan belum ada gitu. Ya di situ agak sedikit stresnya, tapi cepat gitu adaptasinya, alhamdulillah. Dan kira-kira sebulan lah setelah ospek saya udah bisa mulai nyaman gitu. Ini menarik nih, pas waktu ospek itu kan pasti belum kenal satu sama lain gitu ya. Cara Opang untuk bisa mempermudah atau memudahkan segala segala kebutuhan untuk kegiatan ospek gimana? Sok kenal aja gitu apa gimana? Nah itu dia. Nah ini enaknya saya dulu di masa ospek itu kan saya ini Pak, saya dapat arahan
kan di sana ada mentoring ya. Oke. Nah, jadi saya udah dapat kelompok mentoring sebelum kuliah gitu. Siap. Di situ saya dibantu sama teman-teman di sana. Oh, sip sama circle di situ ya. Sama circle situ. Oke. Jadi nggak butuh waktu lama untuk untuk Adaptasi, mempersiapkan Pak. itu ya, persiapan MOS itu. Oke, hanya waktu untuk sebulan gitu Sebulan kurang untuk lebih. Ya. bisa adaptasi itu. Terus kemudian akhirnya menetaplah di sana. Menetap di sana dan Ngekos? pulang setiap semester sih. Pulang? Ngekos di Denpasar. Oke. Pulang tiap Semester. Tiap semester 3 bulan sekali ya. Hmm. Oke. Semester tuh 6 ya? 6 bulan sekali. Maaf, saya juga produk cater bulan. saya juga aja. Iya, kamu juga aja gitu. Oke. Bang Billy pulang tiap semester pasti karena budget kan? Budget. Ongkos gitu. Bisikin dong berapa? Untuk ke sana itu berapa sih kalau boleh tahu? Nah, Bolak-balik deh. saya tahu diri ya Pak, tidak ingin memaksakan budget ya. Oke. Jadi saya pakai yang paling ekonomis lah. Dulu sih biasanya Itu kayak nggak pakai range aja. ya range pakai harga. dulu kalau nggak Air Asia atau Lion itu sekitar ke Balinya itu lebih murah Pak. Ke Bali itu sekitar 700 atau 600 sampai 700 ribu. ribu. Nah kalau ke Jakarta bisa sampai 900, 800 sampai 900 atau bahkan sejuta tergantung musim pulang Let's biasanya. say 2 juta aja lah ya bolak-balik. Nah, Oke, siap. Itu kalau pesawat. Saya nggak pernah darat sih Pak, karena pasti capek. Siap. Itu yang paling ekonomis. Itu paling ekonomis. Yang eksekutif? Saya pernah naik dulu Nyoba-nyoba? Citylink atau apa gitu. Itu lumayan 1,4 atau 1,5. Oh my god. Kalau saya mikir Ke Jakarta itu. 1000 kali. Itu ke Jakarta ya. Oke, belum ke Rangkas Bitung dan sebagainya gitu ya. Oke. Sip, kemudian kita jadi kepo nih kehidupan Opang di sana kan dengan kultur yang berbeda gitu, keadaan yang berbeda gitu. Bagaimana Opang hidup di sana? Di-share dong gitu. Mengalami kesulitan-kesulitan tertentu gitu? Iya sih, awal-awal gitu. Karena kan gini, saya kan tumbuh dari sekolah IT dari TK, SD, Siap. SMP, SMA gitu. Oke. Dan kesana itu benar-benar orang-orang itu nggak terbiasa dengan itu itu dia, gitu. itu. Orang Rangkas masih bisa nerima Pak oke. dengan misalkan kita nggak mau salaman gitu. Tapi di sana aneh gitu Pak. Iya. Perilaku kayak gitu kan. Nah itu yang akhirnya saya menyesuaikan aja gitu. Ada beberapa teman yang salaman. Kalau Muslim saya giniin gitu. Oke. Kalau Hindu ya nggak apa-apa lah gitu. Sambil dia mengenal saya dulu. Oke, sip. Jadi by proses aja ya maksudnya By itu ya. proses dan juga kan. Mereka kan belum kenal kita gitu ya. Nah belum itu kenal dia. Opang gitu. Kadang saya lagi ngobrol, lagi asik nongkrong, sholat isya gitu. Itu Oh, kan gitu. aneh buat mereka gitu. Ya. Iya. Karena kita nggak menutup-nutupi itu sih Pak, karena nggak ditutup-tutupi, saya juga menunjukkan kalau saya kayak gini gitu, dan mereka welcome gitu sampai akhirnya sejauh ini sih mereka tetap. Seterbuka itu ya yang di situ juga. Nah itu juga yang awalnya Atau saya memang khawatirkan. berbeda? Awalnya Tadi saya khawatirkan ternyata sebenarnya jadi Muslim di Bali justru saya lebih enak sih Pak, karena mereka lebih guyup ya orangnya. Oke. Karena minoritas mungkin. Jadi saya tuh pernah karena kan kuliah sampai malam terus ya Pak. Sampai kadang jam 1, bukan kuliahnya sih, sisa-sisa kuliahnya nongkrong lah, apalah. Berorganisasi mungkin berorganisasi, ya. iya. Oke, sharing banyak gitu. Oke. Jangan nongkrong-nongkrong banget lah. Tapi itu. Tapi nyatanya faktanya Iya. itu ya. Sampai Oke. jam 1. Anak zaman sekarang tuh berorganisasi sambil nongkrong gitu. Iya betul Pak, benar. Oke. And then Terus saya ya pulang pasti tidur lah Pak, capek ya. pasti. Dan saya kan sebelum-sebelumnya saya udah membangun relasi gitu Pak sama orang-orang sekitar tempat saya tinggal. Dan saya sholat di situ 5 waktu gitu Pak, di masjid. Siap. Di musola bukan masjid. Pas gitu kan saya jadi mulai jarang tuh Pak ke masjid. Oke. Di sholat subuh, maksudnya sholat subuh jarang ke masjid. Itu saya sampai didatengin Pak. Ya Allah, Takut saya kenapa-napa katanya. Masya Allah. Padahal saya zuhur juga di situ gitu. Oh. Zuhur atau asar. Waktu itu subuh karena di rumah di kosan aja gitu, gimana? Oh. Saya kalau subuh kan bangunnya jadinya jam 6. Oh, karena aktivitas gitu. Sempet lah kayak gitu. Sampai disamperin. Sampai disamperin. Masya Allah. Dan yang nyemperinnya bapak-bapak kan Pak. Karena kan anak muda gak ada sebenarnya. Oh gitu. Ih menarik ya. Iya justru. Apalagi yang kerasa banget justru berbeda dari di sini gitu, selain disamperin.
enaknya di Bali juga salah satunya kayak gini Pak. Saya kalau mulai dari Ramadannya aja gitu. Saya ibaratnya kalau di Bali itu Ramadan dengan kalau nggak kuliah dan lain-lain itu dengan 0 rupiah itu saya bisa survive Pak sampai Idul Fitri. Iya, karena Bali itu mulai dari masjid sampai musolanya, semua tempat itu nyediain buka dan sahur gitu. Buat nebeng gitu ya. Malah saya di musola saya Pak, itu sempat nolak orang yang mau ngasih makan karena saking penuhnya. Jadi nggak nanti kalau kamu diterima nggak ini mubazir gitu ya. Ya. Ya Allah. Sampai segitunya ya. Itu sih yang menarik tuh. Ya udah tinggal aja di musola. Iya. Terus kalau lebaran gitu juga ya. Kalau lebaran open house. Nah, itu yang seru sih. Oke. Itu nanti kita keep dulu ya gitu. Kita masih berbicara masalah kehidupan Opang di sana gitu. Apa namanya, kehidupan di sana kan tentu katakanlah kalau yang saya tahu ya sebagai awam gitu ya, looks like hedonis gitu ya, kelihatannya hedonis gitu. Sementara Opang kan jauh dari Rangkas gitu kan, mesti pintar-pintar mengelola keuangan gitu ya. Karena juga belum berpenghasilan juga ya. Atau nggak tahu, mungkin di sana juga punya penghasilan atau gimana? Jarang lah, belum akhir-akhir aja. Oke. Nah itu yang paling sulit dong pastinya sebagai sisi lain anak muda yang masih harus belajar gitu ya, tapi juga sisi lain tuntutannya adalah harus manajemen keuangan. Opang gimana cara menghandle itu semua? Kalau saya, nah ini yang menarik juga yang mungkin nggak banyak orang. Untuk Denpasar sih saya kira harganya harga makanan atau kebutuhan pokok itu nggak terlalu signifikan bedanya gitu Pak. Malah saya rasanya di Rangkas itu lebih mahal gitu. Oh gitu. Patokannya nasi Padang deh. Nah itu enggak ya? Bukan Padang. Ayam sama nasi lah. Ayam sama nasi lah. Oke, warteg lah. Nutrisi paling ini dibutuhkan. Itu saya di sana ada paket gitu Pak. Oke. Saya cuma perlu bayar 12.000 itu udah dapat nasi sepuasnya, kalau mau nambah kan dapat ayam goreng, udah dapat klaster yang gede lah, dada gitu. atau ke atas ya. Terus sama teh manis sepuasnya. Sepuasnya lah gitu ya. Itulah yang membuat saya naik signifikan berat badan. Pantesan nggak mau pulang-pulang. Iya, Kang Papan ajak saya ke sana ya. Iya. Terus apa lagi yang membuat Opang akhirnya survive gitu? Survive dan kalau dari keuangan kan berarti nggak jadi masalah ya, karena memang justru biaya hidupnya lebih ringan ketimbang di sini gitu. Ya, meskipun ada kampus 2 juga masalah transportasi nih Pak. Itu kita ada bis itu gratis untuk siswa dan mahasiswa. Gitu. Iya. Biar pindah kabupaten dan ya sebagainya lah. Itu jauh juga sih. Itu gratis. Terus tapi ada kurangnya juga, di Bali nggak enak buat yang organisatoris karena Kenapa? transportasi ya selain ngandelin bis itu nggak ada lagi gitu selain taksi atau taksi online. Tapi kan apa ya sebutnya, perputarannya tuh cepat atau lama? Nah itu lama itu. Ngetemnya lama gitu kalau bahasa di sini. Kalau KRL kan enak ya setengah jam, ada ini kadang 2 jam, 3 jam. Ya kita yang buru-buru akhirnya ya ada ya. Ongkos buat itu gitu. Oke, nah kemudian kalau misalnya bicara masalah budget nih, biaya hidup di sana. Boleh dong dibisik-bisik, bokap nyokap ngasih berapa? Iya. saya hitung berdasarkan pengeluaran aja ya Pak. Oke, siap. Minimal kan yang nonton bisa tahu, oh iya kalau hidup di sana tuh sekian udah cukup gitu, terutama untuk mahasiswa gitu. Saya nggak masak nih Pak. Nggak masak? Saya nggak masak dan menurut saya... Itu selama kuliah di sana 4 tahunan? Iya, tapi kan banyak sumbangan ya Pak, enak. Kan itu musola ada aja gitu, nggak harus Ramadan gitu, ada. Jadi ikut rohis di Al-Quda itu ada manfaatnya ya? Bisa berlama-lama di masjid ya? Oke. Gimana lanjut? Ya itu di sana saya dapat, anggap aja pengeluarannya yang kos itu bisa dari range 5, saya kan pernah banyak kos ya, pindah-pindah 500 sampai 800 itu paling mahal yang pernah saya tinggalin. Oke. Dan yang paling mahalnya udah worth it banget gitu, udah dapat kamar mandi dalam dan lain-lainnya. Terus untuk kos, stay ya, tempat tinggal. Untuk makan tadi karena saya nggak masak ya, apalagi kalau masak mungkin bisa di-press lagi gitu. Itu sekitar saya bisa ngabisin 30.000 sehari.
kali 30 berarti Itu kalau nggak nongkrong ya Pak, makan doang ya. oke. Nah, Ntar nanti tinggal kalkulasikan nah, ya, iya, kasar-kasarnya tambah-tambahin gitu. Terus, Terus? itu sih transportasi karena saya pakai itu ya. Tapi akhirnya saya pakai motor sih. Transportasi nggak seberapa sih saya hitung-hitung karena jarang juga, paling saya ngeluarin untuk bensin 300.000 lah Pak. Itu kan karena kebutuhan saya banyak banget kan organisasi ya. 300.000. Mungkin ya Oke. untuk bensin ya. Let's say 3 juta. Enggak, kebanyakan. Enggak, kebanyakan. Kalau saya rasain 2 juta masih bisa nabung. Masih bisa nabung. Oh, oke. Dikit banget tapi. 2 juta nih sahabat Alkudo ya. Apa namanya? Tadi bilangnya nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Gimana? Ada. Dikirim lewat pos Dari? Rangkas. Oh my god. Ya, mau beli di sana tapi nggak percaya gitu Pak. Khawatir kan. Di sana nggak ada yang semacam rentalan gitu atau gimana? Rental itu Mahal kena juga. 700-an sebulan. Ya sayang aja mending ngirim. Betul Ngirim sih. itu 1, berapa ya? Kemarin 1,7 atau 1,5 gitu. Oke. Dari Oke. nyampe 2 minggu. Oke. Cukup berat juga ya. Oke. Nah, sekarang berbicara masalah ini ya. Pengalaman gitu ya. Pengalaman ketika di SMA, lalu relate dengan kehidupan Opang di kampus, ada nggak gitu kira-kira? Oh ternyata apa yang saya dapatkan di SMA ternyata cukup ini juga ya, berperan ketika saya di kampus gitu. Iya. Ada nggak iya. kira-kira? Kerasa banget sih Pak. Terutama organisasi itu ya. Saya nggak lagi promosiin aku dua nih ya Pak. Beneran ini saya testimonial aja. Oh gitu ya. Mungkin itu juga yang dirasain Abdi gitu ketika dia masuk universitas kan Abdi langsung cepat gitu survive dan bahkan bisa jadi pemimpin di sana. Itu juga yang saya rasain gitu Pak. Siap. Kan saya kalau harus fair gitu, saya di Alku 2 itu mulai dari SMP. Jadi bisa dibilang saya tumbuh kembang di sana gitu Pak. Dari SMP terus SMA. SMP ini juga ikut kegiatan OSIS. OSIS. Oke. Terus kalau di Alku 2 saya kan jadi ketua ROHIS. Nah, dan itu kepake banget di organisasi. Ketika saya ospek gitu ya, itu kan ospek saya rasa ya ospek gitu biasa aja gitu. Kok saya ngelihat teman-teman saya kayak murung gitu, habis dimarah-marahin, kan itu udah biasa gitu ya. Harusnya ya, harusnya itu udah biasa. Kok teman saya sampai murung. Ternyata emang mental yang dibentuk di Semata gitu. Kan kita di Semata sudah terbiasa gitu hal yang seperti itu gitu. Terbiasa dengan segala kerumitan, masalah dan sebagainya. Dan itu gitu jadi urusan perkara kecil gitu, Iya, dimarahin iya. doang Oke. gitu. Nah, terus ada juga kayak kegiatan misalnya pengabdian masyarakat gitu. Itu di sana pengabdian masyarakat tuh anak-anak, ayo kamu aja yang maju gitu. Ini tuh ngomong sama Pak RW atau apa gitu ya. Siap. Kalau saya ya biasa aja gitu ngobrol. Karena udah punya basic itu ya. Di BSUD ya kalau kalau penelitian aja gitu ya, orang lain masih pada malu-malu gitu. Itu kalau teman-teman bilang ya, kok saya udah ngopi aja sama kepala desa. Dan itu ngalir aja gitu, karena emang di Alku 2 udah ada BSUD kan. Ntar abis ngopi nginep kayaknya ya, kita makan juga bapak ini ya. Ya teman-teman juga pada aneh gitu. Tapi entah karena saya basicnya orang kampung, tapi saya kayaknya enggak gitu juga gitu ya. Karena memang di SMA udah terbiasa, jadi pas di Alku 2 bisa gitu. Terus jadi memang apa namanya, pengalaman menghadapi orang banyak itu terasa banget ketika di sana ya. Dan sampai di titik terpuncaknya di organisasi, saya pernah jadi ketua gitu. Ketua lembaga dakwah kampus untuk level universitas, itu kan lumayan gitu prosesnya. Lumayan prestisi ya. Terus juga menghadapi orang-orang penting juga lumayan ya gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya itu kerasa sama Opang ya. Kerasa banget. Pada ketika ke sana gitu. Ketika balik sekarang ke kondisi Ramadan nih, ini kan sekarang lagi Ramadan ya gitu, pasti kondisinya berbeda gitu ya. Beda banget. Nah, apalagi hari itu juga pandemi juga ya. Kenapa? Enggak juga pas Opang? Enggak. Pandemi saya nggak pernah ngerasain Ramadan. Tapi 3 tahun kayaknya Ramadan saya di sana. Kalau pandemi pas akhir-akhir ini aja. Kan tahun 2020 ya. Oh iya. Saya udah pulang ke sini gitu. Oh, berarti nggak ada masalah ya kalau pandemi ya. 3 tahun saya Ramadan ya itulah beda gitu ya. Oke. Ngerasain. Gimana tuh bedanya? Dan saya
ngerasa iman saya tinggi-tingginya di Bali. Oh, ngerasa gitu ya. Biasanya kayak Iya, gitu loh. iya. Biasanya kalau misalkan kita tuh dihimpitkan pada sebuah masalah, keadaan yang menghimpit, biasanya iman kita makin naik. Saya suka mikir gini Pak, ini saya bukan ya kalau saya lihat sekarang ya. Saking Saya ininya ya. di Ramadan di Bali itu atmosfernya enak banget Pak untuk Muslim ya, kerasa banget. Meskipun anggap aja gitu ya, let's say orang-orang makan di jalan nggak ada rasa berat hati gitu, tapi kita kayak biasa aja, cuma Muslimnya itu kerasa banget gitu. Walaupun Betul-betul menjaga puasanya tuh kerasa banget. iya, walaupun nggak ada tadarusan gitu ya, tapi kita ngerasa itu gitu. Nah, awal-awal Ramadan di Bali ya saya biasa gitu ikut, agendanya banyak banget gitu. Kampus juga banyak ngadain, terus masyarakat sekitar juga. Dan tahun pertama saya di Bali itu udah dapet amanah jadi imam tarawih Pak. Masya Allah. Kok bisa? Nah itu dia, itu pernah jadi kejadian lucu Pak, imam tarawih ini. Saya di satu komplek, itu bukan tempat tinggal saya Pak. Nggak tahu tiba-tiba saya diminta, katanya Kamu ngisi lagi lah. apa? Lagi main? Kan udah mulai di LDK Pak. Oh. Itu belum jadi ketua tapi udah mulai kesana kesini lah gitu. Terus boleh nggak ngisi tarawih di sini, katanya, biasanya rutin ganti-gantian imamnya. Sampai ke sana gitu ya. Saya biasa tarawih kan sholat doang Pak. Tiba-tiba saya suruh ngisi ini dulu Pak. Habis sholat isya saya suruh ngisi taujih dulu. Oh, taujih dulu. Iya, Oke. taujih dulu. Itu juga nggak ada masalah dong kalau taujih mah. Biasa. Nggak ada masalah kalau yang ngisinya anak mahasiswa Pak. Ini kan bapak-bapak semua Pak. Di situ. Iya, oke. Komplek kan. Ya udahlah saya ngisi waktu itu tentang apa lupa saya ngisi. Tentang Ramadan pastinya Tentang ya. Ramadan. Iya, tentang ukhuwah Islamiyah Oke, dari sini. Islamiyah. Oke, masih simpel lah. Masih relate ya. Oke. Terus pas gitu jadi imam saya. Jadi imam awalnya berjalan dengan baik Pak. Oke. Saya baca surat waktu itu An-Nazi'at. Oke. An-Nazi'at, saya jadi imam. Terus ada yang ngebenerin Pak waktu saya jadi imam. Terus ini salahnya di mana ya kata saya itu. Saya nggak tahu siapa yang salah waktu itu ya. Yang lain juga bingung pakainya jamaah. Ini salahnya di mana gitu. Ternyata pas abis sholat, akhirnya diganti surat sama saya baca di surat pendek. Ternyata si yang ngebenerin saya itu salahnya panjang pendeknya katanya. Oh, oke. Itu kesalahan saya. Mungkin salahnya saya nggak tartil gitu ya, ngafalinnya cuma sekedar hafal. Tapi di sisi lain jangan gitu dong. Saya kan jadi bingung. Segitunya ya Iya, gitu saya ya. Jadi mikir pas sholat Jadinya tuh, mikir harusnya Apa ini salahnya? kamu mikirnya lebih ke ayatnya. Iya. Ternyata yang dikoreksi taktilnya. Ternyata panjang gitu. pendeknya. Oh, Ya Allah, kata saya itu. Saking segitu apresiasi terhadap opang kayaknya sih. Iya, masalahnya itu saya baru di situ kena mental Pak. ya Baru Allah. pertama kali jadi imam di masyarakat langsung kena mental. Tapi pada akhirnya alhamdulillah opang inisiatif untuk ganti ayat ya. Diganti surat, Ya, surat. itu solusi yang terbaik ya. Diganti surat. Oke. Iya. And then, berjalan dengan lancar gitu kan. Dan akhirnya setiap Ramadan saya ada kesempatan ngisi di sana jadinya. Oh, Masya Allah. Jadi ladang ya akhirnya gitu ya. Nggak tahu mereka karena nggak enak ya. Takut Sempat menyampaikan nggak kalau opang itu bilang kalau dari segi taktiknya belum bisa gitu, nggak atau biar Enggak, saya nggak juga. nyampein sih, tapi semoga orangnya nonton ini sih Pak. di Bali nonton. Oke, luar biasa ya pengalaman yang tidak terlupakan pastinya ya. Dari situ berlanjut terus ngisi-ngisi. Iya, saya ngisi-ngisi sampai akhirnya ke branding lah gitu ya Pak. Ke LDK-nya ke branding. Nah ini saya punya bukan dua wajah sih ya Pak. Ini kan antropologi itu jurusan saya. Iya. Itu terkenal di seluruh universitas, berandal gitu orangnya Pak. Oh, oke. Stigmanya begitu. Sampai Apa yang membuat orang berstigma bahwa antropologi yang pertama itu? Fakultas Ilmu Budaya itu juga sering dikenal tukang demo dan gitu lah Pak. Terus karena orangnya urakan lah gitu, orang sosial banget gitu. Bebas, enggak juga. Nggak sebebas itu, tapi Bebas ya pemikiran. secara kritisnya tinggi gitu. Bebas pemikiran. Ya bebas pemikiran mungkin. Siap, oke. Terus di sisi lain saya ketua LDK akhirnya dengan segala prosesnya naik jadi ketua LDK. Ya, jadi kalau ibarat kan saya di Denpasar kampusnya. Jadi Siap. kalau ke Jimbaran saya soleh, perawakannya. Kalau balik ke Denpasar gitu,
kembali lagi gitu ke Oh, habitatnya. iya. Jadi saya pernah, Harusnya gini, kamu tuh manipulasinya dengan rambut aja. iya saya nggak pernah pakai peci, Pak. Saya ada dua kejadian lucu yang menurut saya ironi banget gitu, Pak. Yang pertama waktu itu saya diundang ke acara hitanan. Sampai acara hitanan ya saya diundang, nggak penting banget ya. Saya nggak ngerti Nggak juga itu. apa-apa. Ya, itu Saya pengalaman diundang. nanti buat nanti kalau berumah tangga jadi Pak RT udah Itu biasa. saya di belakang, Pak. Oke, Oke. itu saya di belakang, terus pengurus Mas ketua ya, dianterin Pak ke depan. Saya bingung dong. Ini kan ketuanya saya gitu. Oke. Itu gara-gara itu mungkin ya, karena perawakan temen saya lebih soleh dari saya gitu. Jadi akhirnya saya yang di belakang gitu kan. Oke. Terus Gara-gara itu ya. yang kedua, teman-teman kan di Bali itu sebegitu bebasnya, termasuk masalah alkohol ya Pak. Oke. Untuk saya bisa bergaul sama teman-teman kan, saya juga butuh mereka sebagai teman untuk di jurusan dan penelitian, jadi saya bergaul juga gitu. Jadi kadang kali kita kan ada Circle K. Siap. Circle K itu kalau di sini populernya Alfamart, Indomart. Oh, oke. Ada Circle K di sana, Minimarket. ada minimarket, ada tempat duduk, dan biasanya teman-teman beli alkohol di sana. Oh, jual bebas di sana. Jual bebas banget gitu Siap. di minimarket. Terus pada ngumpul, saya kan di situ Pak nimbrung ya. Pasti. Di Denpasar waktu itu. Terus ya ketawa ketiwi gitu ya. Tiba-tiba ada dua ahwat Pak pakai kerudung gede gitu. Terus? Pada nyapa Kanval gitu. Aduh kan yang lainnya apa itu Pak? Itu saya jadi iya, saya Salah jadi tingkah sendiri. Salah tingkah sendiri. Oke. Yang pertama teman-teman awkward ya. Yang kedua Oke. dipikirin saya apa yang ada di pikiran mereka berdua, saya ada di kelompok itu Kelompok Pak. itu. Karena kan belum tahu, takutnya nggak tahu profil saya, maksud saya ada di situ tuh apa gitu. Ya udah saya ngalir aja, nggak pernah klarifikasi nggak pernah apa. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari sosialisasi kan. Dan lucunya gitu. dia nyapa Pak. Oh. Iya itu. Ya bisa aja mereka juga awat itu berpikiran, Oh, iya. iya ini kan di Bali gitu Iya. ya, dengan segala kebebasannya gitu ya. Jadi kayaknya Oke. ketua LDK. Tapi kan kamu nggak ikutan ya, nggak ikut minum alkohol itu. Sampai detik ini alhamdulillah nggak. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa ya. And then kemudian kayaknya memang perbedaan itu jadi makin agak seret nggak sih ke aktivitas sosial kamu gitu? Gimana perbedaan? Perbedaan yang terjadi di situ kan, kultur yang berbeda-beda, kebebasan juga, bikin seret nggak sih sosialisasi kamu di sana? Atau punya pengalaman mengalami kendala gitu? Saya kan mau mensosialisasikan ini, saya mau berteman begini, tapi karena perbedaan ini jadi Alhamdulillahnya gitu. sih pengurusnya udah pada dewasa sih Pak, ngerti lah kondisi saya, terus cara saya berorganisasi juga ngerti, karena kan kalau harus berkaca gitu ya, perbedaannya signifikan banget sama ketua-ketua sebelumnya. Yang ketua-ketua sebelumnya kayak kelihatan soleh banget gitu, dari visualnya, kemudian cara bicaranya. Kalau saya kan udah beda, kayak ahi uhti itu jarang keluar gitu dari mulut saya. Kan itu biasanya kultur LDK kan kayak gitu ya. Kalau saya biasanya Kak gitu, mau ke perempuan, ke laki-laki saya panggilnya Kak. kakak aja gitu ya. Oke. Kalau ke temen nama, jadi nggak kaget gitu. Itu juga cara kamu aja, cara kamu juga ya untuk bisa Sebetulnya ya, strategi. lembur gitu ya, strategi. Saya juga gitu. pengen LDK tuh nggak terlalu kaku gitu iya. di masa kepemimpinan saya. Gak masalah sih gitu ya. Tapi tidak menjadikan itu sesuatu yang bikin seret ya untuk berorganisasi gitu. Karena ada pengurus saya juga yang di antropologi, jadi nggak kayaknya bisa mengkomunikasikan itu gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang aneh dari saya. Gitu. Oke. Terus kemudian apa lagi yang terjadi perbedaan antara Ramadan di sini dengan di sana gitu. Kalau tadi kan itu ya makan aja banyak gitu ya, nggak biaya hidup aja bisa lebih minim gitu. Apalagi yang paling kentara gitu. Yang paling kentara ya tadi saya bilang di sana kayaknya keimanan saya paling tinggi-tingginya. Kalau dianalisis sih mungkin banyak faktor ya. Kenapa saya bisa kayak gitu. Saya pernah paling tinggi itu bisa hatam 3 kali loh Pak. 3 kali? Selama di Bali. Oke. Pemicunya apa? Nah itu dia semangat. Ya faktornya yang pertama mungkin saya berorganisasi. Jadi atmosfer lingkungannya baik gitu, positif. Terus sebelumnya belum pernah menghatamkan sampai 3 kali. paling banyak sekali. Sekali itu juga harus nombok di sawalnya. Kadang ya. Dirapel ya. Nah, Oke. dirapel. Terus itu faktor yang pertama, lingkungan saya bagus gitu. Atau mungkin karena di sana mah
aktivitasnya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di Rentas urusannya banyak juga gitu. Enggak sih, Pak. Nggak juga. Alasan aja itu. Justru saya lebih banyak di sana. Saya nggak punya weekend lama di sana. Makanya saya bilang tadi kesibukan saya sekarang ya coba entertain diri aja yang belum pernah saya lakukan selama kuliah gitu. Makanya di sana sibuk. Jadi ya enak aja gitu ibadah, jadi capeknya sekalian gitu. Cuma nggak tahu ya, faktornya banyak, mungkin karena merantau juga, ngerasa sendiri akhirnya lebih dekat sama Allah gitu ya. Lebih memilih seperti itu. Siap. Ini nggak sih dalam punya pengalaman berteman dengan beda agama, beda kepercayaan, lalu kemudian ada sedikit beda pemahaman. Jatuh cinta juga pernah. Apa perlu kita kayak poin yang begitunya? Ya nggak apa-apa, itu sesuatu yang manusiawi kok. Nah, oke. Itu gimana? Perbedaan-perbedaan pemikiran, bahkan mungkin Nah, itu dia. ada yang sempat sampai ini nggak gitu, sampai gotok-gotokan gitu. Saya belajar banyak tuh, Pak. Harus diakui ya, kita punya pola pikir yang akhirnya terbentuk waktu di sini ya, di Lebak itu kan punya pola pikir dari faktor politik juga gitu, Pak. Oke. Yang kan kita keras banget sampai detik ini faktor politik itu masih mempengaruhi perbedaan itu ya, Pak. Yang mungkin kita kenal aja yang si Kadrun sama si Cebong yang sebenarnya udah gak relevan ya. Terus itu ke bawah juga gitu di sana, dan sampai sana ternyata beda banget seperti apa yang saya rasakan gitu. Pas akhirnya kita berkomunikasi gitu, mereka punya pilihan yang berbeda. Dari situ saya sadar ternyata semua orang itu punya maksud baik gitu dalam kita kan selalu merasa diri kita benar ya, selalu merasa pilihan kita benar, apalagi kita sudah mengatasnamakan misalkan agama kita. Tapi ternyata kita, gitu. semua orang juga punya latar belakang agama gitu untuk memilih suatu pilihan. Mereka juga punya alasan sendiri kan, gitu. Dan alasannya juga logis ya menurut saya. Jadi dari situ saya akhirnya mulai cross gitu. Cross tuh artinya punya toleransi tinggi sama mulai lumer lah ya, mulai lumer. nggak terlalu saklek gitu. Dan itu juga yang akhirnya kebetulan saya nemu hadis, Pak. Oke, apa tuh? Hadis ini yang jadi saya pedoman sampai detik ini. Hadis itu diriwayatkan At-Tirmizi. Kira-kira kayak gini bunyinya. Kalau kamu cinta sama seseorang, cintai sewajarnya gitu. Bisa jadi orang yang kamu cintai itu akan jadi orang yang kamu benci. Dan kalau kamu benci sama seseorang, benci sewajarnya aja. Bisa jadi yang kamu benci itu jadi cinta. Dari situ saya berpedoman bahwa kita tuh nggak usah berlebihan gitu, sesuai porsinya aja, sesuai limitnya aja gitu. Jadi ini maksudnya yang mau dikatakan sempat jatuh cinta juga? Enggak juga, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Intinya dari situ saya belajar bahwa ada ruang untuk kita salah gitu, Pak. Jadi kalau kita ada ruang untuk salah, keren kata-katanya. Iya, Pak, bahwa mungkin yang kita pilih itu benar keyakinan, dan itu kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini benar kan. Kita harus pertahankan. Tapi jangan lupakan juga ada ruang untuk kita salah, sehingga kita bisa mengevaluasi gitu. Cakep. Anyway, ada pesan nggak buat teman-teman yang khususnya di Rangkas atau teman-teman sahabat Al-Qudwah yang lagi nonton tayangan ini? Boleh di-share gitu, silahkan. Ini juga berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya, Pak. Saya ngelihat bahwa anak muda ini kadang ya di sosial media, tapi saya nggak tahu di realita kayak gimana. Tapi emosinya terlalu berlebihan gitu. Apalagi kalau sudah bicara tentang kebenaran yang dia yakini gitu. Sampai nggak ada ruang untuk mungkin dia salah gitu. Itu yang akhirnya orang-orang selalu berpikir bahwa kalau orang yang salah itu pantas untuk dibenci gitu, salah menurut dia. Nah itu yang saya khawatirkan kalau ini terus dibudayakan. Jadi pesan saya ya bijaksana lah gitu. Bijaksana dalam pikiran saja gitu, dalam pikiran, kemudian perkataan dan juga perbuatan. Kayaknya ini apa gitu, dasar dharma kan? Tapi itu benar-benar akhirnya saya sekarang mulai memahami itu gitu ya, bahwa jangan berlebihan aja gitu dalam menyikapi sesuatu. Mungkin barangkali kita yang salah. Tapi Opang juga tahu kan kalau anak muda tuh biasanya gejolaknya tinggi kan. Karena anak muda itu termasuk saya ya, mungkin sebenarnya kurang banyak pengetahuan tapi terlalu sombong gitu.
Jadi perbanyak pengetahuan. Oke, imbangi dengan pengetahuan juga. Ya, untuk supaya jadi lebih- dewasa kan harus berpengetahuan, Oke, berpengetahuan gitu. Oke, biar lebih wise gitu ya, lebih bijaksana Ya, menyikapi wise. sebuah To be masalah. wisdom kan kalau antropologi bilang. Oke, Opan senang sekali bisa melihat kamu jauh lebih mapan dan dewasa gitu. Saya mau ngasih sesuatu Iya. buat kamu nih. Saya tahu game ini nih. Oh. Oke, beda gamenya ya. Oh Tiap, iya, tiap alhamdulillah. tamu kesini beda-beda gitu. Tolong kamu gosok-gosok ini dulu biar kelar cinnya. Mau aja lagi dia. Oke, ini tuh gelas disiapin sama panitia lagi sama produser kita. Ya itu buat itu gitu. Di dalamnya ada banyak sekali games gitu. Banyak sekali aib yang akan terbongkar setelahnya. Gitu ya. Tentu tidak dong. Hari ini kan lagi puasa, nggak mungkin iya, ini. alhamdulillah. Nggak kok, tenang aja. Opang gamesnya cuman cukup kasih apa ya? Statement atau kasih 2-3 kata gitu yang menyatakan sosok yang di sini. Oke. Oke, siap ya? Buat seru-seruan aja, Pak. Oke. Oke. Pertama, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Bijaksana, Pak. Bijaksana, oke. 2, Pupu Abdul Ghaffar. Saya kalau ketemu sama Pupu itu selalu happy, Pak. Oh, happy. Happy. Oke. Mungkin yang melekat di balik namanya happy. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Iya sih ya, dia selalu bikin suasana jadi menyenangkan. Tommy Octavian. Guru agama saya. Guru agama, oke. Berikutnya, Samson Rahman. Sampai detik ini orang yang paling saya hormati. Oke. Ini sekaku gini ya? Oh, 3 kata aja ya. Slow aja. Berikutnya, Lilo Rohili. Tidak pernah tua. Tidak pernah? Tidak pernah tua. Tidak pernah tua. Catat. Tua itu bukan berarti usia ya, Pak. Oh iya, semangatnya. Saya ketemu Pak Lilo dari awal saya masuk SMA sampai sekarang masih sama energinya. Oh, suka gitu Iya. kamu. Itu bukan bukan ini ya, memuji ya. Peres ya. Oke, terima kasih by the Di way. feel saya gitu. Oke, terus Abdi Rohman, Sahabat saya. sahabat. Tasya Mutiara Budian. Wakil ketua saya. Wakil ketua saya. Kirain mau menghalalkan. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Berikutnya Spider-Man. Kembali. Spider-Man. Childish. Childish. Iya. Oke. Kan satu kesan ya Oh, yang iya. bisa saya ambil. Kok Kak Childish kan superhero? Dari superhero semua Spider-Man Semuanya ada, ya. oke. Semua Spider-Man yang Ada. anggap aja Spider-Man yang paling berkesan sama saya kan Spider-Man pertama ya. Oke, ya yang Tobey Maguire. Yang Tobey Maguire. Nah. Menurut saya dia nggak harus segitunya ketika dia kehilangan kakeknya. Pamannya ya. Pamannya, Uncle Ben. Kalau dia orangnya sedikit lebih dewasa, mungkin kekuatannya bisa dipakai lebih bijaksana gitu. Ih, kamu tuh ya jadi anak muda kok gini banget. Sama kayak Oke. kayak yang setelah apalagi yang sekarang gitu. Kekanak-kanakan makin banget. ini Dia ya. ngubah dunia karena egonya kan. Betul. Oke. Kayaknya kita fans Spider-Man ya. Enggak, kalau saya Oke. Doctor Strange. Oke. Bang, terima kasih banyak nih sudah Siap, Pak Lilo. sharing sama kita, ngobrol-ngobrol hangat dan kayaknya sih banyak value atau banyak nilai yang bisa Amin. kita dapatkan dari obrolan dengan Opang. Dan sahabat Al-Qudwa, demikian obrolan saya dengan Noval Faris Mutakin. Beliau adalah alumni dari Al-Qudwa Angkatan 4, kemudian juga alumni mahasiswa Universitas Udayana. Luar biasa sekali. Sampai ketemu lagi di teras berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.